Pernahkah kamu jatuh cinta dengan seseorang yang ternyata bukan manusia? Aku pernah. Dan kisah ini bukan sekadar cerita horor murahan, tapi pengalaman yang benar-benar kualami sendiri. Aku masih mengingat setiap detailnya, seolah baru terjadi kemarin malam. Baik, kita mulai ceritanya. Namaku Arga, mahasiswa baru yang datang ke kota ini. Aku pindah ke kota ini seorang diri, meninggalkan kampung halaman yang penuh kenangan. Semua terasa asing. Jalan-jalan yang sibuk, suara klakson yang tiada henti, dan gedung-gedung tinggi yang seakan menatapku dingin. Meski aku berada di tengah keramaian, hatiku begitu sunyi. Aku hanya seorang mahasiswa baru yang belum punya teman dekat. Belum terbiasa dengan hiruk-pikuk kehidupan kota. Suatu malam setelah kelas sore selesai, aku menunggu bus di halte tua di pinggir jalan. Lampu jalan di sana redup, beberapa bahkan mati, membuat suasana terasa lebih sepi dari seharusnya. Angin malam berhembus dingin, membawa suara-suara samar dari kejauhan. Saat aku sedang menunduk menatap layar ponsel, tiba-tiba aku menyadari ada seseorang yang duduk di ujung bangku halte. Dia seorang gadis, rambut panjangnya tergerai, wajahnya pucat tapi senyumnya lembut dan menenangkan. Anehnya, aku tidak mendengar langkah kakinya datang, seolah-olah dia tiba-tiba saja sudah ada di sana. Tatapannya menembus dinginnya malam, membuatku tanpa sadar ikut menoleh. Kami saling bertukar senyum, lalu percakapan sederhana pun terjadi. Namanya Nadia, suaranya lembut, hampir seperti bisikan, tapi entah mengapa begitu jelas terdengar di telingaku. Malam kami hanya berbicara sebentar, tentang betapa dinginnya angin kota, tentang bus yang tak kunjung datang. Namun percakapan singkat itu meninggalkan jejak dalam hatiku. Seakan-akan aku baru saja menemukan seseorang yang mampu menghapus kesepian yang selama ini menghantuiku. Sejak pertemuan itu, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku merasa malam-malam berikutnya tidak akan lagi sama. Karena kini aku punya alasan untuk kembali duduk di halte tua itu, hanya untuk berharap bisa bertemu dengannya lagi. Malam-malam berikutnya menjadi sesuatu yang selalu kutunggu. Setiap kali kulangkahkan kaki menuju halte tua itu, jantungku berdebar dengan harapan bisa bertemu Nadia lagi. Dan benar saja, hampir setiap aku datang, dia sudah ada di sana, duduk dengan tenang seolah memang menungguku. Rasanya aneh tapi juga indah, seperti aku sedang berada dalam kisah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Awalnya, obrolan kami sederhana, tentang kuliahku yang melelahkan, tentang bagaimana dia suka berjalan sendirian di malam hari, atau sekadar membicarakan musik yang sedang populer. Tapi semakin sering kami bertemu, semakin dalam juga percakapan itu. Nadia mulai bercerita tentang hal-hal kecil yang disukainya, seperti aroma hujan di sore hari, bunyi jangkrik di malam yang sunyi, atau betapa dia merasa damai saat menatap bintang. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman. Dia bukan tipe gadis yang banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa tulus. Kadang aku menangkap kesedihan di matanya, meski ia selalu berusaha menutupinya dengan senyum tipis. Anehnya, justru itu yang membuatku semakin ingin dekat dengannya. Aku ingin tahu lebih banyak, ingin memahami apa yang sebenarnya tersembunyi di balik senyum pucat itu. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Tidak hanya di halte tapi juga berjalan-jalan di taman kota yang sudah jarang dikunjungi orang, atau duduk berdua di bangku kayu dekat sungai. Semua terasa begitu sederhana, tapi di hatiku, itu lebih dari cukup. Aku bahkan memberanikan diri mengajaknya berbagi makanan ringan yang kubawa saat dia menerimanya dengan senyum lembut. Aku merasa seakan seluruh kesepian dalam hidupku lenyap begitu saja. Tanpa kusadari, aku jatuh hati. Bukan sekadar kagum atau tertarik, tapi benar-benar terikat. Ada sesuatu pada Nadia yang membuatku tidak ingin lagi mencari siapapun selain dirinya. Dan pada malam itu aku tahu, aku sedang jatuh cinta dengan gadis yang misterius ini. Makin lama aku mengenal Nadia, semakin aku menyadari ada hal-hal janggal yang tidak bisa kupahami. Awalnya aku mencoba menutup mata, berpura-pura tidak peduli. Tapi semakin hari tanda-tanda itu semakin jelas. Misalnya setiap kali aku mengajaknya bertemu di siang hari, dia selalu menolak dengan alasan yang samar. Katanya dia tidak suka keramaian, katanya dia lebih nyaman di malam hari. Aku mencoba mengerti, meski di dalam hati ada rasa penasaran yang tak bisa terhapus. Yang paling membuatku heran adalah ketika aku mencoba mengenalkannya pada teman-temanku. Beberapa kali aku mengajak Nadia ikut nongkrong atau sekadar mampir bertemu sebentar, tapi dia selalu menolak. Bahkan sekali waktu, saat aku benar-benar memaksa, ekspresinya berubah dingin.
Aku tidak bisa, katanya singkat, tanpa penjelasan lebih lanjut. Dari situ aku sadar, ada sesuatu yang memang ia sembunyikan dariku. Hal lain yang tak kalah aneh adalah, setiap kali kami mencoba berfoto bersama, entah kenapa hasilnya selalu tidak normal. Aku terlihat jelas, tapi wajah Nadia selalu buram, seperti tertutup kabut tipis. Kadang malah hanya terlihat siluet samar, seolah kamera menolak menangkap wujudnya. Awalnya aku berpikir itu hanya masalah teknis, mungkin kameraku yang rusak. Tapi setelah ku coba dengan ponsel teman, hasilnya tetap sama. Wajah Nadia tidak pernah bisa tertangkap dengan jelas. Selain itu, lokasi pertemuan kami juga tidak pernah berubah. Dia hanya mau bertemu di tempat-tempat yang sepi, taman tua yang jarang sekali ada pengunjung, jembatan kecil yang sunyi di malam hari, atau halte bus tempat pertama kali aku menemuinya. Tidak pernah sekalipun dia mengajakku ke tempat ramai, apalagi tempat modern seperti kafe atau pusat perbelanjaan. Semua pertemuan kami selalu terikat pada lokasi yang terasa tua dan sepi. Semua keanehan itu seharusnya menjadi peringatan bagiku. Tapi saat itu aku menolak untuk berpikir terlalu jauh. Aku terlalu terpesona pada tatapan matanya, terlalu terikat pada senyumnya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa semua orang punya sisi misterius. Dan mungkin itulah sisi Nadia. Tapi jauh di lubuk hatiku, ada rasa gelisah yang perlahan mulai tumbuh. Rasa gelisah yang kelak membawaku pada kebenaran yang tidak pernah kuharapkan. Suatu malam rasa penasaranku mencapai puncaknya. Aku tidak lagi bisa menahan diri hanya menerima semua keanehan begitu saja. Aku ingin tahu siapa sebenarnya Nadia, dan mengapa dia selalu menghindar dari hal-hal sederhana, seperti bertemu di siang hari, atau sekadar berfoto bersama. Malam itu aku datang lebih awal ke halte tua tempat kami biasa bertemu. Aku menunggu dengan hati berdebar, hingga akhirnya sosoknya muncul dengan langkah ringan yang entah dari mana datangnya. Kami berbincang seperti biasa, tapi pikiranku tak tenang. Aku memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh. Nadia, sebenarnya siapa kamu? Kenapa aku tidak pernah bisa melihatmu di siang hari? Kenapa fotomu selalu buram? Pertanyaan itu membuatnya terdiam cukup lama. Tatapan matanya yang biasanya menenangkan kini berubah sendu, seolah ada beban berat yang ia simpan selama ini. Akhirnya dengan suara lirih dia menjawab, "Aku tidak seperti yang kamu pikir. Aku sudah tidak ada lagi di dunia ini." Kalimat itu membuatku terdiam. Sejenak aku mengira Nadia hanya bercanda. Tapi tatapan matanya begitu serius dan senyumnya yang biasanya hangat kini penuh kepedihan. Nadia mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, dia mengalami kecelakaan di jalan yang sama dekat halte tempat kami bertemu. Sebuah mobil melaju kencang, dan malam itu menjadi akhir dari hidupnya. Namun entah mengapa arwahnya masih terikat di sekitar tempat itu. Dia tidak bisa pergi jauh, hanya bisa berkeliaran di lokasi-lokasi yang pernah ia lalui saat masih hidup. Jantungku berdegup kencang mendengar pengakuan itu. Semua keanehan yang selama ini kuanggap misteri kini mulai masuk akal. Tidak bisa difoto, tidak bisa terlihat di siang hari, dan selalu berada di tempat-tempat sepi. Semua itu karena dia bukan manusia lagi. Aku menatapnya lama, berharap ada kata lain yang keluar dari bibirnya, sesuatu yang bisa menyangkal kebenaran pahit itu. Tapi yang ada hanyalah keheningan. Malam terasa semakin dingin, seolah angin membawa bisikan yang menegaskan bahwa aku kini sedang jatuh cinta pada seorang hantu. Sejak malam pengakuan itu, pikiranku terus kacau. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta pada seseorang yang sudah tidak lagi hidup? Logikaku menolak, tapi hatiku justru semakin terikat. Setiap kali Nadia menatapku dengan senyum lembutnya, semua ketakutan dan keraguan itu seakan hilang begitu saja. Aku tahu ini salah, aku tahu tidak seharusnya begini, tapi aku juga tidak bisa melepaskannya. Kami tetap bertemu seperti biasa. Bahkan setelah aku mengetahui kebenaran tentang dirinya, perasaanku tidak berkurang sedikit pun. Jika ada yang berubah, justru ikatan kami semakin kuat. Aku mulai terbiasa dengan hal-hal aneh di sekitarnya. Angin dingin yang tiba-tiba berhembus saat dia hadir, bayangan samar yang hanya terlihat sekilas, bahkan tatapan orang-orang yang kebetulan melewatiku sendirian, sementara mereka tidak pernah melihat Nadia ada di sana. Meski begitu, aku sadar cinta ini terlarang. Ada jarak besar yang memisahkan kami. Jarak antara dunia orang hidup dan dunia arwah. Kadang aku melihat kesedihan dalam matanya, seolah dia juga tahu hubungan ini tidak akan pernah bisa berjalan normal. Pernah sekali aku mendengar Nadia berbisik lirih, "Seandainya aku masih hidup, mungkin kita bisa bersama seperti pasangan lain." Kata-kata itu menusuk hatiku, membuatku sadar betapa rapuh cinta yang sedang kami jalani.
Aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurku, aku melihat Nadia berjalan menjauh, perlahan menghilang dalam kabut. Aku berlari mengejarnya, tapi langkahku terasa berat, dan setiap kali hampir menyentuh tangannya, dia lenyap begitu saja. Aku terbangun dengan napas tersengal, merasakan kehilangan yang begitu nyata meski saat aku membuka mata, dia masih bisa kutemui di halte atau taman sunyi itu. Meski aku tahu semua ini tidak benar, aku tidak bisa berhenti. Cinta ini bagai racun manis berbahaya, tapi membuatku terus ingin meneguknya lagi dan lagi. Dan dalam hati kecilku aku mulai bertanya, sampai kapan aku bisa bertahan mencintai seseorang yang seharusnya sudah pergi dari dunia ini? Hari-hari berikutnya aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Cinta pada Nadia memang membuatku bahagia, tapi bersamaan dengan itu ada ketakutan yang terus tumbuh di dalam diriku. Bukan hanya karena aku sadar ia bukan manusia, tapi juga karena kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Di kamar kosku kadang terdengar ketukan pelan di jendela pada tengah malam. Saat ku periksa, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Hanya bayangan pohon bergoyang ditiup angin. Lampu kamar juga beberapa kali berkelip, padahal listrik di gedung itu tidak sedang bermasalah. Yang paling membuatku merinding adalah ketika aku merasa ada seseorang yang menatapku dari sudut ruangan. Meski aku tahu aku sendirian, aku mulai bertanya-tanya, apakah kehadiran Nadia membawa sesuatu yang lebih gelap bersamanya? Mungkin bukan hanya dia, tapi ada roh-roh lain yang ikut tertarik karena aku terlalu dekat dengan dunianya. Rasa takut itu semakin menjadi-jadi saat aku mendengar bisikan lirih, memanggil namaku ketika sedang sendirian. Suara itu bukan suara Nadia, tapi serak berat dan membuat bulu kudukku berdiri. Meski begitu, setiap kali aku bertemu Nadia, rasa takut itu menghilang. Dia tetaplah gadis lembut dengan senyum yang menenangkan. Namun aku tidak bisa menutup mata. Beberapa kali aku memperhatikan ekspresinya berubah muram, seperti sedang menahan sesuatu. Pernah sekali dia menatapku lama lalu berkata, "Kamu seharusnya menjauh dariku. Aku tidak ingin kamu ikut terjebak." Kata-katanya itu membuat hatiku semakin gelisah. Aku mulai sulit tidur. Tubuhku lelah. Pikiranku kacau, tapi hatiku tetap menolak meninggalkan Nadia. Ada dua sisi dalam diriku yang terus bertarung. Akal sehat yang memintaku menjauh dan cinta yang memaksaku bertahan. Dan setiap kali aku mencoba berpikir logis, aku hanya teringat matanya yang sendu, seolah meminta untuk tidak ditinggalkan sendirian dalam kesepian abadi. Ketakutan ini semakin menekan, tapi cinta juga semakin dalam. Aku mulai sadar mungkin aku sedang berjalan menuju sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tak bisa kuhentikan. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih bisa keluar dari hubungan ini atau sudah terlambat? Malam itu menjadi titik balik yang tidak pernah kulupakan. Aku baru saja pulang dari perpustakaan kampus ketika hujan turun deras. Halte tua tempat biasa aku dan Nadia bertemu tampak gelap. Hanya sesekali tersambar cahaya petir. Saat aku tiba, Nadia sudah duduk di sana, tapi wajahnya berbeda, pucat sekali, lebih pucat dari biasanya, dan matanya terlihat kosong, seperti menyimpan sesuatu yang menakutkan. Aku mencoba menyapanya dengan senyum, berharap suasana menjadi hangat seperti biasanya. Namun dia hanya menatapku tanpa ekspresi. Tubuhku tiba-tiba merinding, seolah ada hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Angin berembus kencang, membuat suara-suara aneh yang tak bisa kujelaskan. Saat aku hendak mendekat, tiba-tiba terdengar suara teriakan nyaring dari arah jalan. Aku menoleh, dan untuk sesaat aku melihat bayangan kecelakaan. Sebuah mobil melaju kencang, tubuh seorang gadis terpental, darah mengalir di jalan basah. Gambar itu begitu nyata, seolah aku sedang menyaksikan ulang peristiwa kematian Nadia. Aku terhuyung mundur, napasku memburu, dan ketika kembali menoleh ke arah Nadia, wajahnya sudah berubah. Senyum lembutnya hilang, berganti tatapan kosong dengan mata hitam kelam. "Nadia, apa yang terjadi padamu?" Suaraku gemetar. Dia tidak menjawab, hanya berdiri perlahan. Tubuhnya tampak melayang. Kakinya nyaris tidak menyentuh tanah. Aku mendengar bisikan dari segala arah. Suara-suara asing yang bercampur dengan tangis lirih. Saat itu aku sadar, aku tidak hanya sedang bersama Nadia, tapi juga dengan arwah-arwah lain yang ikut terseret dalam kehadirannya. Bayangan-bayangan hitam muncul di sekitar halte. Semakin lama, semakin dekat. Aku mundur ketakutan, tapi Nadia tiba-tiba meraih tanganku. Sentuhannya dingin menusuk, membuat darahku serasa berhenti mengalir. Dengan suara bergetar dia berkata, "Kamu harus pergi sebelum semuanya menelanmu juga." Malam itu untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar takut pada Nadia.
Cinta yang selama ini kubanggakan berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahanku. Dan di saat itulah aku sadar, aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam dunia yang seharusnya tidak kusentuh. Setelah malam itu, aku tidak bisa lagi memandang hubungan kami dengan cara yang sama. Bayangan wajah Nadia yang berubah menyeramkan terus menghantui pikiranku. Aku masih mencintainya, tapi rasa takut kini menyelimuti setiap pertemuan. Aku mulai sadar, semakin aku terikat padanya, semakin tipis batas antara dunia manusia dan dunia arwah di sekelilingku. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk berbicara jujur. Di halte yang sama, aku menatapnya dengan perasaan bercampur aduk. Nadia, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku merasa, aku juga perlahan ikut tenggelam. Kata-kataku membuatnya terdiam. Wajahnya sedih, matanya berkilat seperti menahan air mata meski aku tahu arwah tidak benar-benar bisa menangis. Aku mengerti, jawabnya lirih. Seharusnya aku tidak pernah mendekat padamu. Aku hanya terlalu kesepian. Dan saat kamu hadir, aku merasa hidup kembali. Meski hanya sebentar, kalimat itu menusuk hatiku lebih dalam daripada apapun. Aku tahu Nadia tulus dan cintanya nyata meski ia bukan lagi manusia. Aku berada di persimpangan sulit. Jika aku memilih tetap bersamanya, aku mungkin akan kehilangan kewarasanku bahkan hidupku. Tapi jika aku melepaskannya, aku akan merasakan kehilangan paling menyakitkan dalam hidupku. Bayangan mimpi-mimpi indah bersama Nadia membayang di kepalaku. Senyumnya, suaranya, cara ia membuat kesepian terasa ringan. Semua itu harus kulepas demi menyelamatkan diriku sendiri. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Dengan suara yang bergetar aku berkata, Nadia, aku harus melepaskanmu, aku tidak kuat lagi. Saat aku membuka mata, dia menatapku lama. Lalu perlahan tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum menyeramkan, melainkan senyum lembut terakhir yang penuh keikhlasan. Terima kasih sudah menemaniku, bisiknya. Kini aku bisa pergi dengan tenang. Setelah itu tubuhnya perlahan memudar, seperti asap yang ditiup angin malam. Aku mencoba meraih tangannya, tapi yang tersisa hanyalah udara dingin. Dalam sekejap Nadia menghilang, meninggalkanku sendirian di halte tua itu. Malam terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Aku duduk lama, menatap kosong, menyadari bahwa aku baru saja kehilangan cinta yang tidak mungkin kugenggam. Dan di dalam hatiku ada luka yang takkan pernah sembuh. Hari-hari setelah kepergian Nadia terasa kosong. Aku kembali ke rutinitas kuliah, berjalan melewati jalanan ramai, duduk di kelas bersama teman-teman, tapi semuanya berbeda. Setiap sudut kota seakan mengingatkanku pada dirinya. Halte tua tempat pertama kali kami bertemu kini, hanya bangunan reot dengan cat yang mengelupas. Tak lagi menyimpan kehangatan seperti dulu. Meski begitu, aku tetap sering mampir. Duduk sendirian di bangku kayunya, berharap keajaiban akan membawanya kembali. Kadang aku menutup mata dan membayangkan Nadia masih ada di sana. Dengan senyum lembutnya, dengan suaranya yang lirih, aku hampir bisa merasakan dinginnya sentuhannya. Hampir bisa mendengar bisikan namaku. Tapi saat aku membuka mata, yang ada hanyalah kesunyian. Rasa kehilangan itu menekan dadaku begitu kuat, hingga aku nyaris sulit bernapas. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa mungkin Nadia kini telah menemukan kedamaian, bahwa dengan aku melepaskannya, dia bisa pergi tanpa lagi terikat pada dunia ini. Namun, di lubuk hatiku ada rasa egois yang terus bertanya, kenapa dia harus pergi meninggalkanku? Kenapa aku harus jatuh cinta pada seseorang yang tak mungkin bisa kumiliki? Malam-malamku masih dihantui mimpi. Dalam tidurku, aku sering melihat Nadia berdiri jauh, melambaikan tangan padaku sebelum berjalan masuk ke dalam cahaya putih yang perlahan menelan tubuhnya. Aku selalu mencoba mengejar, tapi langkahku berat, dan aku hanya bisa menjerit tanpa suara. Saat terbangun, aku merasakan air mata di pipiku, membuktikan bahwa meski ia hanyalah bayangan dalam mimpiku, cintaku padanya tetap nyata. Kini, aku hanya bisa menyimpan kisah ini dalam hati, sebagai rahasia yang takkan pernah kuceritakan pada siapapun. Siapa yang akan percaya bahwa aku pernah menjalin cinta dengan seorang hantu? Namun bagiku, Nadia bukan sekadar hantu. Dia adalah sosok yang membuatku mengerti arti cinta, meski akhirnya harus berakhir dengan kehilangan. Dan setiap kali aku duduk sendirian di halte tua itu, aku berbisik pelan, aku tidak akan melupakanmu Nadia, karena meski dia sudah pergi, cintaku akan tetap ada, terikat selamanya antara dunia manusia dan dunia arwah.